Ini yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kemunculan Imam Mahdi dan kemunculan Dajjal itu hampir beriringan. Imam Mahdi dulu, baru kemudian Dajjal. Dan Nabi SAW mengatakan Dajjal tidak mungkin keluar kecuali ala khiffatin minad din wa qillatin minal ilmi. Dajjal tidak mungkin keluar sampai manusia lemah dalam agama dan sedikit pengetahuan tentang Dajjal. Ketika orang sudah tidak berkhutbah lagi menceritakan tentang Dajjal, ketika pengajian-pengajian sudah tidak disinggung lagi tentang bab Dajjal, ketika orang-orang sudah tidak peduli dengan kisah-kisah Dajjal, maka ketika manusia lalai, muncullah makhluk yang jahat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada minggu yang lalu sedikit saya akan ulas sebelum kemunculan Imam Mahdi. Nabi SAW mengatakan Imranu Baitil Maqdis kharabu Yathrib. Apabila pusat kekuatan kaum muslimin sudah dipusatkan di Baitul Maqdis, di Yerusalem, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggagalkan keinginan barat untuk memindahkan Israel Raya di tengah-tengah kota Yerusalem. Ini sebuah nikmat. Tapi walaupun kemudian terjadi, maka itu adalah alamatul qiyamah. Itulah yang memang akan berlaku di akhir zaman. Berarti kalau ini berlaku, tanda-tanda itu semakin dekat dan dekat. Kata Nabi SAW, apabila seluruh kaum muslimin dari belahan dunia sudah mempusatkan kekuatan mereka di Yerusalem, tepatnya di Baitul Maqdis, kharabu Yathrib, ketika itu kota Yathrib, kota Madinah dan Mekah akan ditinggalkan manusia. Padahal Mekah dan Madinah itu ketika itu dalam posisi sebaik-baiknya ekonomi, tapi akan ditinggalkan dan akan berhijrah ke Baitul Maqdis. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, dan ketika Yathrib roboh, Madinah roboh, kosong, tidak ada orang karena hijrah semua ke Syam, maka ketika itu muncullah malhamatul kubra, perang besar. Malhamah itu diambil dari kata-kata lahmun. Lahmun itu artinya daging. Kenapa kemudian peperangan disangkut pautkan dengan daging? Karena ketika itu peperangan, setelah orang melakukan peperangan dengan alat-alat canggih, maka alat-alat itu kemudian dimusnahkan, maka kembali peperangan menjadi peperangan kembali ke alat-alat tradisional. Boleh jadi mungkin diawali dengan perang nuklir dulu, karena masing-masing negara punya nuklir gitu kan, masing-masing negara punya rudal, punya senjata hebat. Boleh jadi mukaddimah peperangan ini dilakukan dengan cara perang teknologi dulu. Setelah kemudian hancurnya negeri-negeri, senjata pun sudah tidak ada lagi, hanya bangkai-bangkai besi-besi tua, disitulah kemudian peperangan akan kembali ke perang tradisional. Disinilah pembenaran sabda Nabi SAW, agar anda melatih diri dengan cara berkuda, dengan cara menombak, dengan cara memanah, dengan cara berpedang, karena perang akan kembali ke zaman itu. Ma'asyiral muslimin, kemudian wa khurujul malhamah, apabila telah nampak malhamah, orang berperang dengan pedang sehingga daging tercabik-cabik dan melayang kemana-mana, darah muncrat kemana-mana, ketika terjadi malhamatul kubra, atau dalam bahasa barat Armageddon gitu kan, dalam masalah bahasa kita malhamatul kubra, maka ketika itu kaum muslimin menguasai Konstantiniyah. Apa Konstantiniyah? Konstantiniyah adalah Konstantinopel, akan dikuasai. Di mana Konstantinopel itu? Di Turki sana. Jadi kaum muslimin akan menguasai sampai ke sana. Wa fathul Konstantiniyah, dan ketika Konstantiniyah dikuasai kaum muslimin, bangsa Rum sampai ke Italia,
sampai ke ibu kota Italia. Kaum muslimin sampai ke sana, bergerak sampai ke arah Eropa sana. Maka disitulah kata Nabi SAW, wa fathul Qastantiniyah khurujud dajjal. Ketika kaum muslimin memenangkan perang besar, perang Konstantinia, maka ketika itu munculnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa pusat kekuatan kaum muslimin, saya katakan kelak akan berada di Palestina, tepatnya di Yerusalem, Baitul Maqdis. Semua kaum muslimin, tentara-tentaranya dari berbagai macam negara akan bergabung di situ. Maka disitulah ikhwatu fiddin, Barat ini punya kepentingan. Mereka hendak menghancurkan bangsa-bangsa yang menurut mereka itu sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh sendiri. Maka akhirnya mereka melakukan perdamaian bersama kaum muslimin untuk sama-sama menyerang bangsa-bangsa yang menurut orang-orang Romawi itu sangat berbahaya bagi mereka dan juga kaum muslimin. Maka berdamailah ketika itu kaum muslimin dengan orang-orang Barat, dan hari ini juga berdamai, ya kan? Kita tahu Liga Arab, mereka ada hubungan dengan Barat, entah secara ekonomi, politik atau yang lainnya. Itu namanya perdamaian juga. Tapi di akhir zaman, yang namanya perdamaian itu tentu setelah adanya peperangan. Kalau tidak ada peperangan, mau damai apa? Perang dulu baru damai, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, tastalihuna antum warrum sulhan aminah. Kalian kaum muslimin di akhir zaman akan berdamai dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi. Dan ketika itu orang-orang Romawi aktsarun nas, orang yang paling banyak pasukannya. Mereka tuh banyak sekali. Cuman masalahnya, kalau memang orang-orang Nasrani itu mereka kuat, kenapa tidak langsung menyerang kaum muslimin? Karena kaum muslimin itu walaupun sedikit ditakuti oleh orang-orang kafir. Lihat di zaman Rasul, perang Badar, 300 melawan 1.300, menang. Lihat perang Mu'tah. Antum tahu perang Mu'tah? Perang Mu'tah itu perang di mana kaum muslimin berhasil memerangi orang-orang Romawi. Nabi menulis surat kepada Raja Romawi. Suratnya itu dirobek, utusannya dibunuh. Marah orang-orang Romawi ini, akhirnya menyiapkan pasukan bergerak untuk menyerang Nabi. Kata Nabi, kalau mereka menyerang kita di Madinah, maka akan banyak terbunuh, laki-laki, perempuan, anak-anak, kakek-kakek. Ini tidak adil. Kita siapkan pasukan, kemudian kita sambut mereka. Akhirnya Nabi SAW mempersiapkan pasukan. Kata Nabi, wahai Zaid, peganglah bendera. Kalau kau mati, ganti dengan Ja'far. Kalau Ja'far mati, ganti dengan Abdullah ibn Rawahah. Perangkat. Dan diantara pasukan ada Khalid ibn Walid, tapi tidak dijadikan pemimpin karena baru masuk Islam. Berangkat mereka ke Mu'tah, ya. Ketika melihat jumlah mereka berlipat-lipat banyaknya dengan kaum muslimin, wajar, manusia. Zaid mengatakan, apakah kita perlu pulang ke Madinah memberitahu Rasul? Atau bagaimana? Nggak imbang nih, pasukan Romawi banyak sekali, sementara pasukan kita sangat sedikit sekali. Tetapi karena mereka sudah kadung keluar membawa pasukan besar, sementara pasukan Romawi lebih besar daripada itu, akhirnya Allah takdirkan mereka pun melakukan peperangan. Subhanallah, di awal peperangan Zaid meninggal dunia. Kemudian bendera ditangkap oleh Ja'far. Ja'far meninggal dunia, terputus seluruh anggota badannya, termasuk dua tangannya terputus. Dia pegang bendera, diputus ininya, dipegang kirinya, diputus ininya, dipegang dadanya, dibelah akhirnya. Nabi berada di Madinah, tahu tuh karena wahyu. Kata Nabi, semoga kedua tangan Ja'far digantikan kedua sayap di sorga dan dia bisa terbang sesukanya. Ja'far meninggal dunia, dipegang Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah meninggal dunia, bingung kaum muslimin. Ini tidak ada lagi pemimpin pasukan. Maka mereka melirik kepada Khalid ibn Walid.
akhirnya dipegang dialah. Dia punya strategis perang yang luar biasa, pasukan yang ribuan itu bisa dikalahkan oleh strategis Khalid ibn Walid. Sampai ada seorang Romawi bertanya kunci kemenangan kepada Khalid, Khalid, bagaimana engkau bisa memenangkan peperangan ini sementara jumlah kalian kecil dan jumlah kami besar? Kemudian Khalid memberikan kuncinya. Kata Khalid, nahnu qaumun nuhibbul maut kama tuhibbul haya. Kami kaum yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Berani mati, itulah kuncinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah, perang ini akan berlaku kelak di akhir zaman. Tetapi orang-orang Islam akan bergabung dan melakukan perdamaian bersama orang-orang Romawi, kemudian akan menyerang sebagian. Ada yang memprediksi maksudnya yang diserang adalah negara-negara yang mereka berada di benua Asia. Ya, mungkin Cina, mungkin Korea, mungkin negara-negara, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Karena Rasul tidak menyebutkan negara mana yang diserang. Rasul hanya mengatakan wa tagzuna aduwan min waraihim. Kalian akan berperang dengan musuh dari belakang kalian. Tidak disebutkan siapa mereka. Tetapi perang ini adalah gabungan pasukan kaum muslimin dan Romawi menyerbu negara itu dan dimenangkan. Ketika dimenangkan ini akhirnya saling mengklaim. Kata orang Nasrani, ini kemenangan kami. Kata orang Muslim, tidak, ini kemenangan kami. Sehingga muncullah satu orang Romawi, satu orang Salibi mengatakan, ghalabas salib, ghalabas salib, ghalabas salib. Sungguh kami salib yang menang, kami salib yang menang, kami salib yang menang. Datanglah seorang Muslim mengatakan, balillah ghalab, bahkan Allah yang memenangkan perang ini. Akhirnya saling berdebat, terjadilah perkelahian, maka sang salib, orang Nasrani, dibunuh kaum muslimin. Dari sinilah orang-orang Romawi berkhianat. Berkhianat. Padahal mereka tertulis melakukan perjanjian itu 10 tahun. Ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun kelima, mereka berkhianat. Atas pengkhianatan inilah, maka kemudian mereka hendak menyerang kaum muslimin, menyiapkan pasukan besar. Dan kaum muslimin butuh pemimpin untuk melawan Romawi. Dari sinilah apa yang kita bahas malam ini, khurujul Mahdi, muncul Imam Mahdi untuk melawan orang-orang Romawi.